Halo, aku yang akan menemani kamu belajar mengenai buku kesehatan ibu dan anak, KIA, bagian ibu, serta memahami pentingnya menjaga kesehatan ibu dan janin. Ibu merupakan sosok yang berperan penting dalam keluarga, serta berjasa dalam melahirkan seorang anak. Namun, tahukah kamu bahwa angka kematian ibu hamil dan melahirkan di Indonesia masih tergolong tinggi? Berdasarkan data SUPAS tahun 2015, angka kematian ibu di Indonesia adalah 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Masih harus turun 112 angka lagi untuk mencapai target RPJMN 2020-2024. Maka dari itu, kesehatan ibu hamil dan janin harus diperhatikan sejak awal masa kehamilan. Ibu perlu memahami kesehatan saat kehamilan, serta melakukan pemantauan kesehatan selama masa kehamilan hingga nifas. Untuk memenuhi hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan buku kesehatan ibu dan anak sebagai alat pencatatan dan media informasi bagi ibu, anak, dan keluarga sejak ibu hamil, melahirkan, nifas, hingga anak berusia 6 tahun. Ayo kita lihat bersama perubahan di buku KIA bagian ibu. Ibu hamil akan mendapatkan buku KIA saat melakukan pemeriksaan kehamilan pertama kali. Buku KIA akan menjadi media informasi dan panduan pemantauan kesehatan ibu dan anak. Ibu diharapkan mengisi halaman depan buku KIA bagian ibu dengan menuliskan nama dan NIK ibu hamil. Lembar buku KIA yang harus ibu isi pertama kali adalah bagian identitas ibu. Perbedaan pada lembar ini dibandingkan dengan buku KIA cetakan sebelumnya adalah terdapat bagian untuk menempelkan foto, kolom mengisi jawaban yang lebih jelas, dan adanya kolom jenis pembiayaan untuk pelayanan kesehatan yang diterima ibu dan anak. Setelah dinyatakan hamil, ibu akan menerima pemeriksaan antenatal care (ANC) selama 9 bulan masa kehamilan. Terdapat minimal 6 kali pemeriksaan yang harus dijalani oleh ibu hamil yang terdiri dari 2 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester 3. Pemeriksaan oleh dokter wajib dilakukan 1 kali pada trimester 1 dan 1 kali pada trimester 3. Pada buku KIA terdapat lembar pernyataan ibu tentang pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima. Lembar ini terbagi menjadi 4 bagian: ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi yang baru lahir. Ibu dapat menuliskan tanggal pelayanan dan tenaga kesehatan dapat membubuhkan paraf pada tabel yang tersedia setiap selesai pemeriksaan. Ibu melengkapi bagian ibu hamil dengan HPHT, BB, TB, dan IMT. Di bagian ibu bersalin, diisi dengan nama tempat persalinan, nama fasilitas kesehatan, serta rujukan jika ada. Terdapat beberapa hal lain yang perlu dilakukan oleh ibu hamil dan wali, yaitu minum tablet tambahan darah TTD 1 tablet setiap hari selama kehamilan, dipantau oleh pengawas yang dapat merupakan anggota keluarga di rumah, serta mengisi lembar amanat persalinan. Konsumsi TTD setiap hari selama masa kehamilan bertujuan untuk mencegah anemia yang berdampak buruk terhadap kesehatan ibu dan janin, serta untuk mencegah pendarahan berlebihan pada proses persalinan. Lembar amanat persalinan berfungsi untuk menentukan kesiapan ibu menghadapi proses persalinan, supaya aman dan selamat. Lembar ini diisi sejak awal pemeriksaan ANC dengan nama tenaga kesehatan yang akan membantu proses persalinan ibu, dana persalinan, kendaraan ke tempat persalinan, metode kontrasepsi, pendonor darah, serta tempat dan tanggal pembuatan amanat persalinan. Lembar ini disetujui oleh suami atau keluarga dengan tanda tangan pendamping, ibu, dan bidan atau dokter. Ibu diharapkan mengisi lembar amanat persalinan dengan baik, terutama di bagian kendaraan, serta pendonor darah.
Jika memungkinkan untuk mencapai tempat persalinan, akan sangat baik bila ibu dapat menggunakan ambulans dan bukan kendaraan pribadi. Mengenai identitas pendonor darah, harap diisi dengan nama lengkap dan nomor telepon. Pada trimester pertama, dokter mengevaluasi kesehatan ibu hamil berupa pemeriksaan riwayat kesehatan dan riwayat kehamilan, serta status imunisasi tetanus. Hasil pemeriksaan dicatat di lembar pelayanan dokter sesuai petunjuk yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, USG, dan pemeriksaan laboratorium. Lembar ini berisikan catatan riwayat kondisi kesehatan ibu selama menjalani kehamilannya. Lembar ini akan diisi dan disimpulkan oleh dokter apakah boleh ANC di FKTP atau harus dirujuk ke FKRTL. Lembar screening preeklamsia diisi oleh dokter dan dilakukan pada usia kehamilan di bawah 20 minggu. Terdapat 2 kolom pada lembar ini, risiko sedang dan risiko tinggi. Jika didapat sedikitnya tanda centang di 2 kotak kuning dan atau 1 kotak merah, maka ibu berisiko mengalami preeklamsia dan segera rujuk ke dokter spesialis kandungan. Jika ibu berisiko preeklamsia, ANC boleh dilakukan di rumah sakit atau di rumah dengan supervisi oleh dokter. Selanjutnya, lembar grafik evaluasi kehamilan yang akan diisi oleh tenaga kesehatan yang berisi target kenaikan berat badan yang harus dicentang. Kemudian, denyut jantung janin yang ditandai dengan tanda X, tinggi fundus uteri dengan tanda O, denyut nadi ibu yang ditandai dengan tanda titik, tekanan darah sistolik dengan tanda panah ke atas, tekanan darah diastolik dengan tanda panah ke bawah, mean arterial pressure dengan tanda segitiga, serta gerakan janin sejak minggu ke-30 kehamilan. Garis merah pada grafik menunjukkan batas normal denyut jantung janin dan batas aman nadi ibu. Kenaikan berat badan ibu hamil harus dipantau sesuai dengan IMT ibu sebelum hamil. Area di antara garis putus-putus besar menandakan rentang kenaikan BB ibu hamil dengan KEK. Area grafik merah muda menunjukkan kenaikan BB ibu hamil dengan BB pra-kehamilan normal. Area di atas garis putus-putus kecil menandakan kenaikan BB ibu hamil dengan BB sebelum kehamilan gemuk. Area grafik biru menunjukkan BB ibu hamil dengan BB pre-kehamilan obesitas. Apabila kenaikan berat badan berada di luar rentang dalam plot sesuai IMT, ibu hamil dapat segera melakukan konsultasi dengan bagian gizi. Pada trimester 3, ibu hamil disarankan melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali, khususnya di minggu ke-32 hingga ke-36. Ibu diharapkan mendapat konseling dari dokter dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mempersiapkan persalinan. Selain pemeriksaan yang disebutkan sebelumnya, dokter akan merekomendasikan cara persalinan dan tempat persalinan. Ibu hamil dan suami akan menentukan jenis kontrasepsi pasca persalinan. Dokter akan menyimpulkan ada atau tidaknya masalah yang akan timbul selama persalinan dan apakah ibu perlu dirujuk ke dokter spesialis. Jika ibu hamil dirujuk ke dokter spesialis, dokter mengisi informasi pada lembar ringkasan pelayanan kesehatan dokter. Setelah melalui masa kehamilan selama 9 bulan, tiba saatnya ibu melakukan persalinan. Setelah persalinan, bidan diharapkan melengkapi lembar ringkasan pelayanan persalinan dengan informasi identitas bayi, kondisi bayi, dan asuhan bayi saat lahir. Setelah melahirkan, kesehatan ibu nifas dan anak harus tetap dipantau. Masa nifas terhitung dari hari persalinan hingga 42 hari selanjutnya. Selama 42 hari masa nifas, ibu akan menerima 4 kali pelayanan. Pelayanan pertama akan diterima selama 6 hingga 48 jam pertama. Kemudian kunjungan kedua dalam hari ke-3 sampai hari ke-7.
kunjungan ketiga dalam hari ke-8 sampai hari ke-28, dan kunjungan keempat dalam hari ke-29 sampai hari ke-42. Pada setiap kunjungan, tenaga kesehatan akan mengisi lembar perawatan ibu nifas dan lembar ringkasan pelayanan nifas yang berisi resum masalah yang mungkin muncul selama masa nifas dan tindakan pelayanan kesehatan yang akan diberikan jika terjadi masalah pada ibu nifas. Setelah melalui masa nifas dengan selamat, maka kita akan sampai di akhir buku KIA bagian ibu. Lembar ini bertujuan untuk tenaga kesehatan mengapresiasi ibu dan keluarga karena telah memenuhi hak kesehatan ibu selama hamil, bersalin, dan nifas, serta catatan kesan dan harapan orang tua kepada anak sebagai tanda kasih sayang. Tenaga kesehatan dapat terus mengingatkan ibu dan keluarga untuk memanfaatkan lembar KIE yang ada di buku KIA. Pada lembar KIE terdapat seluruh informasi penting bagian ibu hamil, yaitu mengenai periksa kehamilan, porsi makanan dan minuman sehari-hari, aktivitas dan latihan fisik yang disarankan. Kemudian terdapat juga KIE yang ditujukan bagi ibu nifas, mengenai depresi pasca melahirkan dan perawatan ibu nifas. Terdapat pula KIE yang menjelaskan anjuran asupan gizi bagi ibu menyusui. Ibu harus menyimak dengan baik terutama informasi mengenai tanda bahaya dan masalah pada kehamilan pada halaman 21, tanda bahaya persalinan pada halaman 25, dan tanda bahaya pada ibu nifas pada halaman 28. Demikian informasi mengenai cara penggunaan buku KIA bagian ibu. Buku KIA bisa didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui media sosial Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nantikan video selanjutnya mengenai panduan pengisian buku KIA bagian kesehatan anak. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi ibu hamil dan keluarga, bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Dr. Share, UNFPA, dan didanai oleh Australian Aid.